Gembira dan bernyanyilah menyambut Paskah yang cerah telah selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus lamanya. Telah bangkit Yesus penebus yang disalibkan bagimu. Agungkan namanya terus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus lamanya. Gapura maut hancurlah dan bebaskanlah tawanan dari kematian kekal. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus lamanya. Diambil dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal beri kasih setianya.
Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Yang dibuang tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjara. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Vittime Paschali laudes, Imolem Christiani, Aius redemit offes, Christus innocens patri, reconcilia peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dignobis Maria, quid fidisti in fiat, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Filii resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precede suos in Galileam, simus Christum surrexis a mortuis fere, tu nobis victores miserere. Amin. Haleluya. Ambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia
di dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak tunggal Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian dibawa juga Simon Petrus yang menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu saudara-saudari, rekan muda dari sekalian, para pengurus rukun dan para pengantar bebas harian, Tuhan berkati. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini rupanya masih menyambung apa yang kita renungkan semalam. Maka memang sabda Tuhan itu indah. Sabda Tuhan itu berdaya guna
sabda Tuhan itu selalu perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Tadi malam pesan peristiwa kebangkitan Tuhan adalah kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan Tuhan kepada sesama kita. Harapan kita bahwa mereka pun kemudian mengenali Tuhan dan paling tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Dan baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu yang dibuat oleh Petrus. Ia pergi ke sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang perwira Romawi yang belum percaya kepada Tuhan, mewartakan Tuhan kepada sesama. Sedangkan dalam bacaan kedua Kolose 3 ayat 1 sampai 4, yang kemudian saya harus kehilangan telur Paskah, sudah diambil moga-moga tadi malam, saya kira pagi ini hadiahnya, ya. Berbicara kepada kita tentang atap yang bocor itu. Mari lihat ke atas, mari cari di atas. Paulus mengatakan kepada umat di Kolose, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kristus telah hidup. Maka sekarang tugasmu adalah carilah perkara yang di atas. Sudah tidak ada lagi. Dan sekarang dia berlari kembali ke rumah, kembali ke tempat di mana para murid sudah berada, berdiam di sana, termangu-mangu, bingung, tidak tahu mau bikin apa. Mungkin hanya ditemani oleh kopi, teh, kue bolu, takutnya lagi ballo. Wanita yang lain mengunjungi makam Tuhan. Saya jadi teringat dengan kisah penciptaan pria dan wanita, bahwa seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk seorang pria. Dia dikatakan menjadi pendamping, menjadi teman, menjadi pribadi yang menemani perjalanan seorang pria di dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Dan saya percaya kalau lihat saja dalam kehidupan rumah tangga, yang mati duluan wanita, pria itu tidak lama menyusul. Jadi jangan mati duluan. Jangan mati duluan. Itu pria tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak tahu mau bikin apa. Bulu bantal juga dia bingung. Ya. Dan wanita-wanita melakukan apa yang kemudian diminta oleh Tuhan. Mereka berlari, mendapatkan kemudian Petrus dan murid yang lain itu adalah Yohanes, menyampaikan bahwa Tuhan tidak ada di kubur. Karena mereka masih dalam keadaan tidak yakin, juga mungkin masih dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, mungkin juga ada tambahan-tambahan untuk menenangkan. Kalau wanita itu lebih tenang, dia bisa tinggal di rumah 24 jam, dia bisa di rumah 24 jam, tapi jangan bawa wanita ke mall. Habis itu, jangan coba-coba bawa istri. Itulah mengapa calon Tom mengatakan dia itu paling sayang istrinya kalau ada di mall. Ya, dia selalu pegang istrinya, dia gandeng terus istrinya, dia sayang kalau di mall. Ya, karena kapan dilepas, mulai di kalung, mulai di gelang, mulai di baju, mulai di apa semua, mau beli semua, habis itu. Ya, tidak. Kita mendapatkan bagaimana, ya saya mau katakan juga wanita itu memang orang yang bisa mengontrol suasana, bisa mengendalikan diri, bisa menahan perasaan. Perasaan wanita itu tidak bisa kita tahu. Kita laki-laki muda, nguber-nguber, cerita-cerita, wah saya begini, saya. Wanita itu dia simpan dalam hatinya.
Makanya kalau orang minum anggur 1 teguk itu masih kudus, karena darah anak domba, kudus, masih tenang. Sama pastor kalau minum itu 1 gelas saja itu masih. Darah yang kedua, kalau dia sudah minum yang kedua, gelas yang kedua, saya lupa ini darah apa. Tetapi mohon maaf, untuk darah yang ketiga yang dituangkan ke pohon anggur itu. Karena kita tahu hewan piaraan, ya, itu ya, di mana-mana dia tidur, di mana-mana dia mau, ya, di situ dia. Jadi kalau sudah 3 gelas pasti dia di situ dia tidur, mau diselokan kan, mau di sana dia salah. Darah yang keempat yang dituangkan, ya, ke pohon anggur itu adalah darah monyet. Makanya kalau sudah yang keempat dikasih, yang goreng juga di atas pohon. Iya, karena sudah kayak di atas pohon nih. Iya. Oh iya, ada cerita itu tentang pohon. Ya, ada naik di atas. Dego yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Dego yang ramping sebelah kiri. Ini durian ini. Jadi karena digoyang sebelah kiri, kami lari semua ke kanan. Lari semua di kanan. Termasuk juga itu, ya, bapak yang satu itu. Dia ikut juga. Saya karena saya yakin bahwa saya kalau jatuh ini selesai. Sudah tidak ada pengalas. Saya kadang-kadang juga orang yang terlalu sombong. Ya, bayangkan yang punya pengalas itu masih pakai pengalas lagi, pakai topi. Saya tidak pakai apa-apa. Ya, mereka mungkin heran gitu mas. Sudah saya coba ke kanan, kami juga ke kanan, tapi saya agak jauh sekali. Yang lain masih digoyang sebelah sana, jatuhnya sebelah sini. Ya itulah. Ya. Hanya mau mengatakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ya kadang-kadang permasalahan tidak mampu kita olah dengan baik, sehingga kita sendiri tidak tahu bagaimana mengolah semua perasaan itu. Di dalam perjamuan
Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita semua bergembira, merayakan hari Paskah, sambil bernyanyi memuji dengan hati tulus dan yang murni. Maka berserulah, hai pujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian, Engkau dibangkitkan oleh Bapa dengan kekuatan Roh Kudus. Yesus Al-Masih sudah disalibkan dan tubuhnya dikurbankan. Darahnya yang kita terima sungguh menghidupkan jiwa kita. Maka berserulah, hai pujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian, Engkau dibangkitkan oleh Bapa dengan kekuatan Roh Kudus. Kristus penebus bangkit dari kubur, bangunkanlah hancur lebur. Musuh kamu terbelenggu, tidak telah membukakan pintu. Maka